Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Grace Asih Vinasita Ambarita, NIM 2019143459 dari kelas 3L, Prodi PGSD, Universitas PGRI Palembang. Oke, baiklah. Kita masuk pada tahap langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama yaitu kita harus menentukan satuan pendidikan, kelas, semester, tema, subtema, pembelajaran, serta alokasi waktu. Di sini saya telah menentukan satuan pendidikan yaitu Sekolah Dasar atau MI, kelas 1, semester 1, tema 4, keluargaku, subtema 4, kebersamaan dalam keluarga, pembelajaran yaitu terkait 3 mata pelajaran, alokasi waktu 5 kali 35 menit, 1 kali pertemuan. Setelah kita menentukan semua tadi, maka kita langsung ke langkah kedua yaitu kompetensi inti atau KI. Di sini kompetensi inti yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, tahap kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada 3 mata pelajaran. Yang pertama, pelajaran Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.8 merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. 4.8 mempraktikkan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian dengan menggunakan bahasa santun kepada orang lain secara lisan dan tulis. Indikator pencapaian kompetensi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia menunjukkan ungkapan terima kasih lisan atau tulis dengan tepat, menggunakan ungkapan pujian atau tulisan dengan tepat. Yang kedua, pelajaran matematika. Kompetensi dasar 3.8 mengenal dan menentukan panjang dan berat dengan satuan tidak baku menggunakan benda atau situasi konkret. 4.8 melakukan pengukuran panjang dan berat dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda situasi konkret. Indikator pencapaian kompetensi pelajaran matematika membandingkan lebih dari 2 objek, benda, atau situasi konkret dengan menggunakan kalimat sehari-hari, paling berat atau ringan. Mengurutkan benda berdasarkan berat benda lebih ringan dan lebih berat. Kompetensi dasar mata pelajaran PPKN 3.2 mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi dalam mata pelajaran PPKN menuliskan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan kebersihan rumah, menggunakan sandal ketika keluar rumah. Tahap selanjutnya, tujuan pembelajaran. 1. Dengan membaca teks bergambar, siswa mampu menunjukkan ungkapan terima kasih dengan baik. 2. Dengan mengisi latihan di buku siswa mengenai berat benda dengan satuan tidak baku, maka siswa mampu membandingkan lebih dari 2 objek benda atau situasi konkret
dengan menggunakan kalimat sehari-hari, paling berat atau ringan dengan baik. 3. Dengan mengisi latihan di buku siswa, siswa mampu mengurutkan benda berdasarkan berat benda, lebih ringan atau lebih berat dengan baik. 4. Dengan mendata teman dalam membantu orang tua membersihkan rumah, siswa mampu menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan kebersihan rumah dengan benar. 5. Setelah mengamati gambar dan mengerjakan latihan di buku siswa mengenai penggunaan alas kaki, siswa akan mampu menggunakan alas kaki dalam kegiatan di luar rumah dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu tahap materi pembelajaran. 1. Ungkapan terima kasih. 2. Mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. 3. Kegiatan menjaga kebersihan. Selanjutnya, tahap metode pembelajaran. Metode pembelajaran permainan atau simulasi, tanya jawab, penugasan, diskusi, dan ceramah. Pendekatan pembelajaran saintifik. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran. Di sini 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, waktu 15 menit. 1. Guru memberi salam, menyapa siswa, menanyakan kabar dan kondisi kesehatan mereka, sambil mengondisikan kelas agar siap untuk belajar. 2. Siswa berdoa sebelum memulai kegiatan. Guru menekankan pentingnya berdoa agar apa yang dikerjakan dan ilmu yang didapat akan bermanfaat. Berdoa dipimpin salah satu siswa yang ditunjuk. Selama berdoa, guru mengamati dengan seksama sikap siswa saat berdoa. 3. Siswa diajak meneriakkan yel-yel penyemangat. Guru silakan berkreasi menciptakan yel-yel penyemangat. 4. Guru melakukan apersepsi dengan melakukan menyanyi bersama. 5. Siswa diingatkan tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan dengan pelajaran yang akan disampaikan. 6. Siswa menyimak penjelasan guru tentang kegiatan yang dilakukan dengan tujuan kegiatan belajar. 2. Kegiatan inti. Waktu 145 menit. 1. Pembelajaran diawali dengan membaca teks pada buku siswa. Siswa menyimak cerita guru. 2. Siswa diingatkan kembali mengenai pentingnya kebersamaan bersama keluarga. 3. Siswa diminta membaca teks bergambar di buku siswa dengan tema kebersamaan dengan keluarga. 4. Siswa menyimak teks mengenai kegiatan Siti dalam membantu orang tuanya di rumah. 5. Siswa menjawab pertanyaan guru. Apakah pernah melakukan kegiatan yang sama seperti Siti di rumah? Lalu kegiatan apakah itu? 6. Setelah itu, siswa diminta menyimak gambar mengenai perbandingan berat benda-benda yang ada di rumah. Siswa dan guru mengamati animasi materi tentang membandingkan dan mengurutkan berat benda dari rumah juara. 7. Siswa mengamati animasi. Siswa diminta mencentang gambar yang dianggap lebih besar berdasarkan gambar timbangan berat. 8. Setelah kegiatan mencentang gambar yang dianggap lebih berat, siswa diminta mengamati kembali gambar benda-benda di rumah Siti, kemudian menyusun benda dari yang teringan sampai yang terberat. 9. Siswa kemudian menjawab pertanyaan setelah menyusun benda-benda di rumah Siti. 10. Siswa diminta menceritakan kegiatan teman-temannya dalam membantu orang tuanya di rumah dengan cara mendata dan menuliskan ke dalam tabel dalam membantu orang tuanya membersihkan rumah. 11. Siswa diminta mengamati gambar kebersamaan keluarga Udin ketika berkunjung ke kebun binatang. 12. Siswa menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan gambar tersebut. 3. Kegiatan penutup. Waktu 15 menit. 1. Siswa bersama guru melakukan review atau kesimpulan pembelajaran. 2. Sebagai penutup, siswa diminta melakukan refleksi kegiatan yang sudah mereka lakukan sepanjang hari ini. 3. Kegiatan diakhiri dengan merapikan pakaian,
peralatan belajar, kebersihan kelas, yel-yel kelas, dan berdoa bersama. 4. Selesai berdoa, siswa memberi salam pada guru. Guru mengingatkan siswa untuk memberi salam pada orang tua. Selanjutnya, tahap media atau alat yang digunakan untuk belajar dan sumber belajar. Alat ukur berat tidak baku, contoh benda-benda di sekitar rumah, sumber belajar, buku guru dan buku siswa kelas 1, tema 4, anggota keluargaku, subtema 4, kebersamaan dalam keluarga, pembelajaran 3, buku tematik terpadu, kurikulum 2013, revisi 2016, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan Rumah Juara. Tahap selanjutnya, tahap penilaian yang terdiri dari 3 penilaian. Pertama, penilaian sikap. Ada tanggal, nama siswa, catatan perilaku, butir sikap, dan tindak lanjut. Penilaian kedua, pengetahuan. Memberi lembar latihan pada buku siswa. Penilaian ketiga, keterampilan. Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, menuliskan dan memeragakan cara mengungkapkan terima kasih kepada orang tua. Dalam pelajaran matematika, mempraktikkan kegiatan membandingkan berat benda. Dalam mata pelajaran PPKN, bercerita pengalaman mendata teman sekelas. Dalam kegiatan membantu orang tua membersihkan rumah. Yang terakhir, jangan lupa kita meletakkan di bawah RPP, yaitu berserta kota dan nama penyusun. Sekian dari penjelasan saya. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saat penyampaian langkah-langkah penyusunan RPP, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih.